Ketika balik ke rumah, mereka bisa menggunakan alat ini sebelum masuk ke dalam rumah bergabung dengan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan yang paling penting, insya Allah kita tetap terjaga, kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, hari ini saya akan melakukan atau saya akan membuat sesuatu yang sederhana menyikapi wabah corona yang sedang melanda dunia. Nah, saya kebetulan punya pompa air ya, pompa air membran yang pernah saya gunakan di dalam rumah walid saya. Tapi ini masih bagus ya, daripada tidak terpakai maka saya akan menggunakannya. Jadi saya akan membuat misting atau alat penyemprot yang saya akan gunakan di depan pintu ini, sehingga ketika saya dari luar, dari tempat kerja yang ya bisa saja beresiko membawa kuman atau virus, maka sebelum masuk ke dalam rumah, sebelum ketemu dengan keluarga, maka saya akan menyemprotkan diri saya dulu dengan antiseptik. Nah, kenapa ini saya lakukan? Karena saya ingin menjaga jangan sampai keluarga saya bisa terkena virus yang saya bawa dari luar, atau siapa saja yang datang bisa untuk melakukan desinfeksi dulu di depan pintu ya. Karena memang selama ini pekerjaan yang tidak ada liburnya, yang pertama adalah petugas kesehatan, dokter, perawat, dan semua petugas kesehatan. Yang kedua, polisi, tentara. Ini mereka tidak punya libur. Beda, mohon maaf ya, beda dengan pekerjaan lain ya. Kemudian juga para ojek online yang sehari-hari harus ada di jalan, harus melakukan pekerjaan. Ya, sehingga itu saya mencoba untuk membuat alat pengembun, alat di depan pintu masuk rumah saya. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Ini saya ada pompa air membran ya. Ini ada pipa air. Kemudian ini ada mistingnya. Ada sprayer, ada saklar, nah ini isolasi, kemudian ada alat-alat lain ya. Ini jerigen untuk menampung antiseptik yang akan digunakan nanti. Tetapi dalam percobaan ini saya akan menggunakan air putih biasa. Oke, kita buat sama-sama alat pengembun ini. Oke, yang pertama kita memasang dulu atau meletakkan pompa dulu.
Setelah kita melakukan pemasangan pompa ya, posisi pompa. Nah, kemudian kita mengatur posisi di mana kita meletakkan wadah untuk nantinya jadi tempat untuk antiseptik. Nah, untuk wadah saya menggunakan Jergen. Kemudian ini kita lubangi ya. Boleh juga langsung kita buka seperti ini. Kita buka ini langsung ya, supaya nanti dalam hal pengisian kembali agak mudah. Tapi biar rapi penonton, kita lubangi saja ya. Oke, kita buatkan 2 lubang ya, 2 lubang. Oke, kemudian ini kita masukkan. Jadi semoga dengan hal-hal yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita sambungkan. Nah, sebaiknya penonton kita menggunakan overshock, tetapi karena saya tidak sempat beli ya overshocknya kira-kira seperti ini ya, dari pipa ini ke pipa yang kecil. Tapi karena saya tidak sempat, maka ini saya masukkan begini saja. Tapi ini akan saya lem menggunakan silikon. Ini silikon yang akan saya gunakan untuk mengelem. Lemnya jangan taruh di ujung ya penonton, nanti dia malah akan menyumbat pipa. Oke, kita masukkan ya, kemudian kita lem, kita rapikan lemnya. Ini sekedar menjaga agar tidak ada udara bebas yang masuk ke dalam pipa ini. Nah, kemudian kita oke, setelah itu kita akan menyambungkan pipa yang akan ke sprayer. Nah, jadi yang pertama kita menyambungkan sprayer dulu ya. Ini ya. Kalau agak keras, ini bisa kita panaskan ya. Nah, setelah itu kita sambungkan sprayernya. Oke. Jadi setelah dingin dia akan mencengkram dengan kuat. Begitu juga lem yang di sini, yang silikon tadi, setelah dia kering dia akan berbentuk atau menjadi seperti karet ya. Kemudian sprayer ini
akan saya letakkan dari atas sini. Ya, sini. Ya. Tapi nanti akan kita atur. Ya. Jadi nantinya kita mengatur dulu posisi pipanya, ya, posisi pipanya dari atas. Kemudian, penonton, jangan itu ya, dengan kondisi rumah saya ya belum selesai. Jadi perhatian ke sini saja ya, jangan perhatikan ke rumah saya yang belum selesai. Nah, kemudian kita atur. Setelah kita pasang jaringan pipanya, kita tinggal memasang jaringan listrik ya, aliran listrik. Jadi nanti yang akan saya gunakan adalah adaptor 12 volt ini, 12 volt yang nanti akan saya colokkan ke listrik. Arus yang akan kita gunakan ke jalur saklar itu saya mengambil jalur arus 12 volt, bukan 220 volt ya penonton. Jadi walaupun jalur strumnya hanya yang 12 volt ya, voltase 12, tetap kita lakukan isolasi untuk supaya aman ya penonton. Jadi saklar yang saya gunakan saklar seperti ini, saklar gantung. Karena ini merupakan prototipe ya yang saya videokan, sehingga kelihatannya tidak terlalu rapi. Tapi ini nanti bisa dirapikan. Tapi pada prinsipnya bagaimana kita bisa mendapatkan alat yang sederhana ya, alat yang sederhana dan bisa bermanfaat untuk kita. Setelah rangkaian ini terpasang ya, mohon maaf, ini nanti saya akan rapikan lagi ya, tapi kita akan uji coba dulu. Kita coba dulu mesinnya, dia jalan atau tidak. Ternyata itu ada bunyi, berarti dia jalan ya. Nah sekarang kita akan coba menggunakan
air. Saya isi dulu dengan air keran, teman-teman. Oke, jadi kita akan coba dengan menggunakan air keran biasa ya. Mohon maaf penonton, celana saya sudah basah. Nah, air ya, kita amankan dulu di sini kabel-kabel. Nah, sekarang kita akan mencobanya, penonton. Doakan alat ini bisa berfungsi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penonton. Jadi dia akan menyemprotkan seperti ini. Saya akan ini seperti ini semprotannya, kita lihat. Jadi mungkin simulasinya seperti ini. Ketika kita datang dari arah sana, kita dari jalan, dari luar rumah, mungkin dari garasi, ya, kemudian kita menuju ke pintu rumah, ya, dan kemudian kita menuju ke saklar dan kita hidupkan sejenak. Ya. Ini portnya. Tidak perlu lama-lama, asal kita sudah kena uapnya, kita matikan saja, dan kita masuk ke dalam rumah kita. Ya, memang agak-agak basah penonton. Demikianlah penonton, saya membuat alat semprotan atau sprayer buat teman-teman, terutama sejawat dokter, perawat, dan para medis lainnya yang tugasnya tidak bisa dia tinggalkan. Dia harus masuk rumah sakit, dia harus masuk puskesmas untuk bekerja. Demikian juga bapak-bapak polisi, para tentara, ya, TNI yang harus bertugas di lapangan, sehingga mereka tidak bisa hindari itu, sehingga ketika balik ke rumah mereka bisa menggunakan alat ini sebelum masuk ke dalam rumah bergabung dengan keluarga. Tetapi pada prinsipnya bagaimana kita menjaga kebersihan, ya, cuci tangan, kemudian kalau perlu setelah dari luar, dari tempat kerja, kita segera mandi. Tetapi sebelum masuk ke dalam rumah, kita bisa menyemprotkan antiseptik ke dalam tubuh kita, ke tubuh kita, ya. Nah, demikian juga para pekerja-pekerja lainnya yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan, seperti misalnya, ya, ojek online, ya, supir-supir, itu mereka harus bekerja untuk mencari nafkah. Terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang lain. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, karena sesungguhnya ini saya sampaikan untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.